Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Yunsepa. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen di STIE Dwi Sakti Batu Raja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Statistik 2. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Statistik 2 disebut juga dengan statistik inferensia yang merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Atau dengan kata lain, mata kuliah ini mempelajari tentang menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk ditarik sebuah kesimpulan atau keputusan tertentu. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami tentang metode dan distribusi sampling. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang teori pendugaan statistik. Ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pengujian hipotesis. Keempat, mahasiswa mampu memahami tentang analisis regresi dan korelasi linier. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang analisis statistik non-parametrik. Oke, berikutnya untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam satu semester adalah yang pertama, metode dan distribusi sampling. Kemudian yang kedua, teori pendugaan statistik. Ketiga, pengujian hipotesis sampel besar. Yang keempatnya, pengujian hipotesis sampel kecil. Kelima, analisis regresi linier sederhana. Keenam, analisis regresi dan korelasi linier berganda. Yang ketujuh adalah analisis statistik non-parametrik. Sistem pembelajaran yang saya gunakan ini sama seperti dosen di kampus kami, yaitu STIE Dwi Sakti Batu Raja, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Nah, metode pembelajaran ini dengan cara ceramah, diskusi, latihan soal, atau studi kasus. Ceramah ini menyampaikan materi dengan harapan mahasiswa dapat mempelajari materi dengan luas. Nah, untuk diskusi, tujuan diskusi ini agar mahasiswa dapat lebih mengembangkan pola pikirnya secara kreatif. Sedangkan latihan soal atau studi kasus bertujuan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar yaitu berupa buku ajar, modul, PowerPoint, dan juga handout serta referensi terkini yang relevan. Untuk penilaian, saya mengikuti ketentuan akademik yang berlaku di STIE Dwi Sakti Batu Raja dengan kriteria penilaian: kehadiran adalah 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS itu 40%. Nah, kriteria ini saya sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Ini sebagai bentuk kontrak perkuliahan. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan video proses pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Statistik 2 dengan materi pengujian hipotesis sampel besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini walaupun kuliahnya malam-malam, tetap semangat ya. Oke, semangat kita.
Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai materi kita, tapi sebelumnya kita akan sedikit review dulu ya mata kuliah sebelumnya, itu materinya tentang pendugaan parameter. Oke, masih ada yang ingat apa itu pendugaan parameter, Pak Ade? Oh, siap, Bu. Apa saja sifat-sifat dari pendugaan? Sifat-sifat penduga itu kalau nggak salah, penduga tidak bias, penduga konsisten, sama penduga efisien, Bu. Oke, benar sekali. Ada 3 sifat pendugaan. Pertama adalah penduganya tidak bias, kemudian yang efisien, dan yang konsisten. Oke, Violita, apa itu pendugaan konsisten? Pendugaan yang konsisten adalah nilai dugaan rata-rata sampel yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya rata-rata populasi dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Oke ya, jadi pendugaan konsisten itu bahwa pendugaan populasi mendekati dari nilai rata tadi sampelnya ya. Oke, yang berikutnya ini mungkin masih ingat juga Eka bahwa pendugaan parameter itu ada 2 ya, ada pendugaan titik dan ada pendugaan yang interval. Nah, coba jelaskan apa itu pendugaan interval? Pendugaan interval adalah menyatakan jarak dalam mana suatu parameter populasi mungkin berada. Oke ya, benar sekali Dr. Eka ya, bahwa pendugaan interval itu mau ada jarak ya, di mana pendugaan itu ada jarak antara interval yang satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah kalau begitu semuanya masih ingat dengan pendugaan parameter. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita kali ini, itu tentang pengujian hipotesis ya. Nah, di sini pengujian hipotesisnya dengan sampel yang besar. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini sering didengar mungkin tentang pengujian hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi ya. Nah, di sini yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Yang namanya hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Jadi karena sementara berarti belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, ini perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis di sini adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis ini merupakan suatu yang kewajaran. Jadi kalau dia wajar, dia ini tidak ditolak, dan sebaliknya kalau tidak wajar maka harus ditolak ya. Oke, pengujian hipotesis di sini ada prosedur yang perlu dilakukan ya. Ini ada 5 prosedur dalam pengujian hipotesis. Kita lihat ya. Nah, yang pertama itu adalah merumuskan hipotesis, kemudian yang kedua menentukan taraf nyata, kemudian yang ketiga menentukan uji statistik, dan keempat menentukan daerah keputusan. Terakhir ini adalah mengambil keputusan. Oke, kita lihat satu persatu ya penjelasan dari masing-masing prosedur ini. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, di sini ada 2 hipotesis yang kita kenal, itu adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Hipotesis nol itulah suatu pernyataan general parameter populasi ya. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Nah, dengan demikian berarti hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini berbanding kebalik. Ya, artinya berlawanan di sini. Nah, oleh karena itu, jika kita beri tanda, misalnya hipotesis nol bertanda sama dengan, maka hipotesis alternatif itu tidak sama dengan. Ya, begitupun jika hipotesis nolnya bertanda lebih dari, maka alternatifnya itu adalah kurang dari, dan seterusnya ya. Nah.
Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata ya. Nah, taraf nyata ini probabilitas untuk menolak hipotesis nol apabila hipotesis tersebut ya dinyatakan benar. Nah, ya. Jadi nanya probabilitas berarti ini 50-50 ya, benar atau salah. Maaf Bu, saya masih belum jelas mengenai taraf nyata. Nah, oke ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini mengenai taraf nyata ya. Taraf nyata atau juga disebut dengan tingkat signifikan ya, atau disebut dengan alfa. Ini adalah batasan toleransi terhadap kesalahan. Nah, jadi untuk tingkat signifikan ini dalam ilmu sosial dan ekonomi paling tinggi itu adalah 10%. Nah, biasanya peneliti yang akan melakukan penelitian dalam sosial dan ekonomi itu menggunakan tingkat taraf nyatanya adalah 5% dan 10%. Nah, Oke, yang ketiga itu adalah menentukan uji statistik. Nah, ini perlu dilakukan uji statistik karena ingat tadi hipotesis itu sifatnya adalah sementara, belum tentu kebenarannya, maka perlu dilakukan dengan uji hipotesis ya. Nah, uji statistik ini adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis akan diterima atau ditolak ya. Nah, untuk uji hipotesis ada uji statistik ini bisa menggunakan yang namanya uji Z, uji T, uji F, uji R dan yang lain-lainnya. Untuk menggunakan uji ini itu tergantung kepada jumlah sampel dan juga standar deviasi ya. Nah, jika standar deviasinya diketahui, maka kita gunakan yang namanya distribusi Z atau uji Z. Oke. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ibu tadi kan menyebutkan untuk penggunaan uji Z dan T tergantung pada jumlah sampel, baik itu sampel kecil maupun sampel besar. Saya ingin menanyakan berapa jumlah sampel besar dan sampel kecil. Oke ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini mengenai jumlah sampel ya. Nah, jadi kalau sampel kecil itu beranggotakan kurang dari atau sama dengan 30 ya. Sedangkan kalau sampel besar anggotanya adalah lebih dari 30. Nah, ini pembedaannya. Jadi kalau sampel besar sudah bisa menggunakan namanya distribusi Z atau uji Z ya. Dan kalau sampelnya sampel kecil berarti itu adalah menggunakan uji T. Oke. Ya, berikutnya adalah menentukan daerah keputusan. Di sini kita akan menentukan daerah penerimaan dan penolakan dari hipotesis nol ya. Untuk daerah keputusan ini kita mengenal ada dua uji ya, disebut dengan pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Ya, berikutnya adalah menentukan daerah keputusan. Di sini kita akan menentukan daerah penerimaan dan penolakan dari hipotesis nol ya. Untuk daerah keputusan ini kita mengenal ada dua uji ya, disebut dengan pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Nah, maksudnya di sini pengujian satu arah itu adalah daerah penolakan yang hanya pada satu letak saja ya, ataukah sisi kiri atau sisi kanan ya. Ya, kalau kita lihat dari kurva garisnya itu ada negatif, ada yang positif. Nah, sedangkan kalau pengujian dua arah itu dilakukan secara serentak ya. Jadi dia nggak melihat satu sisi tapi dua sisinya yang akan kita lihat ya. Ini pengujian dua arah. Nah, jadi bedanya di mana ini? Kalau untuk satu arah berarti nilainya cukup dengan ZA. Tapi kalau pengujian dua arah nilainya Z per 2 atau setengah dari A ya. Nah, ini untuk daerah. Nah, sekarang kita lihat tadi di sini ya, ini ada contoh untuk uji signifikan ya. Nah, ini sudah menggunakan yang namanya tanda dari tingkat alfanya ya. Oke, uji beda untuk rata-rata populasi. Nah, ini kita lihat ya, misalnya hipotesisnya adalah rata-rata hasil
investasi lebih dari, maaf ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 13,17%. Maka perumusan hipotesisnya itu menjadi hipotesis 0. Nah, itu M menunjukkan nilai rata-ratanya ya. Rata-ratanya sama dengan 13,17. Nah, sedangkan untuk alternatifnya ini berlawanan kan? Nah, tadi karena dia lebih kecil, maka dia alternatifnya adalah lebih besar ya dari 13,17. Nah, oke. Nah, kemudian contoh yang kedua itu menunjukkan beda selisih dua rata-rata populasi. Nah, di sini hipotesisnya selisih dua rata-rata populasi itu lebih besar sama dengan 0. Nah, karena beda dua rata-rata, maka dia ada dua M-nya ya, nilai rata-ratanya. Itu MPA dan MP1. Menunjukkan tandanya di sana yang di atas adalah lebih dari sama dengan 0, sedangkan yang di bawah itu adalah kurang dari 0. Nah, ini perbedaan untuk uji signifikan ya dengan yang namanya satu rata-rata dan dua rata-rata. Oke, ini kita lihat ya, ada kurvanya di sini. Ya, ada menggunakan tanda kurang dari dan ada yang lebih dari ya. Oke, bisa dilihat ya untuk yang gambar A dan juga yang gambar B hasilnya tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini untuk yang perumusan dari hipotesisnya ya. Nah, ini bentuk perumusan hipotesis ya, karena hipotesis itu ada formulasinya yang memberikan tanda ya berlawanan antara hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kurva normal ya. Bapak Ibu nanti bisa dilihat di situ ada tanda negatif dan ada tanda positif. Nah, untuk nilainya, berapa nilainya ini nanti dapat bantuan dengan menggunakan tabel ya, tabel Z. Ya, sekarang ini banyak sekali tabel Z, bisa dilihat ya. Bapak Ibu bisa browsing juga di internet, banyak sekali tabel Z. Nah, dengan tabel Z nanti akan kita lihat itu berapa sih nilai untuk ya tingkat signifikan 95%. Itu artinya alfanya adalah 5%. Nah, karena ini pengujian dua arah, maka alfanya dibagi 2 ya. Nah, alfa dibagi 2 berarti kalau 5% ya itu adalah 2,5%. Nah, secara keseluruhan ya tabel ini bernilai 100% atau 1 sama dengan 1 ya. Artinya kalau dibagi 2 berarti dia 50%. Nah, 50% 0,5 untuk masing-masing sisi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan salah satu sisinya. Nah, karena diminta adalah 9,5% tadi ya, berarti kan alfanya 2,5% ya, 0,225 ya. Berarti tinggal kita kurangkan saja di situ. Nah, 0,5 dikurangkan dengan 0,025 ya, sehingga didapatlah nilai di situ adalah 0,475 ya. Nah, kita perhatikan di sini tabel Z-nya. Mulai ya. Tabel Z-nya ya, kita perhatikan sini tabel Z-nya. Bahwa tadi kita mencari nilai 0,475 ya. Nah, sekarang lihat di tabel ini, tabel Z, coba dilihat nilai 0,475 itu berada di mana? Ya, oke, kalau kita lihat dari barisnya ya, itu terletak di 1,9. Sedangkan kalau kolomnya itu ada di kolom 6 ya, itu 0, seharusnya ya. Jadi kalau kita jumlahkan
yang antara baris dan kolom dapatlah nilainya 1,96 ya. Oke. Nah, makanya di sini dalam kurva kita itu diperoleh nilai 1,96. Di tabel itu nggak ada tanda negatif, tapi karena ini dua sisi, makanya digunakan satunya min 1,96, sisi yang lainnya adalah 1,96. Oke, sampai di sini bisa diikutin ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih ya. Nah, kalau begitu sekarang kita langsung lihat contoh soal ya. Oke. Ya, mungkin tadi langkah-langkahnya agak susah, tapi kalau dengan angka-angka ini akan lebih mudah ya. Oke, kita lihat nih contoh soalnya ya. Ada perusahaan reksadana ini menyatakan bahwa hasil investasi rata-rata itu mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan itu mengadakan penelitian ya pada 36 perusahaan reksadana dan didapat hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya itu 2,09%. Nah, sekarang ujilah apakah pernyataan perusahaan tersebut benar dengan taraf nyatanya 5%. Oke, untuk menjawabnya berarti kita perlu melakukan 5 langkah tadi ya. Mulai dari menformulasikan hipotesis. Oke, bisa dilihat ya. Jadi merumuskan hipotesisnya dulu. Apa yang jadi hipotesisnya di sini? Nah, ya, nilai rata-rata investasi. Nah, sekarang kita lihat di situ. Oh, bahwa hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa rata-rata investasi itu sama dengan 13,17%. Sedangkan yang alternatifnya ini menunjukkan tanda tidak sama dengan ya. Ya, tidak sama dengan 13,17%. Oke, jadi harus pintar-pintar menganalisisnya ya. Karena menentukan tandanya. Oke, yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Ingat tadi taraf nyatanya 95%. Berarti ya alfanya di sini adalah 5%. Ya, karena tadi 5%, maka dibagi 2 ya. Berarti 2,5%. Oke, tadi sudah kita lihat tabelnya bagaimana mencari nilainya ya. Dan kita dapat itu nilainya sebesar 1,96 ya. Nah, ya, jadi dapat tuh Z alfanya 1,96. Langkah ketiga adalah melakukan uji statistik. Nah, uji statistik ini karena ini adalah sampel besar tadi kan ya, makanya distribusi Z. Ya, kita gunakan Z itu sama dengan nilai rata-rata sampel ya dikurang M itu adalah rata-rata dari populasinya ya. Populasi kemudian dibagi dengan standar deviasi rata-rata. Nah, didapatlah nilainya ujinya adalah min 5,11 ya. Setelah kita masukkan semua nilainya sehingga hasilnya adalah dapat tanda negatif. Nah, berikutnya kita mulai lakukan langkah yang keempat. Ya. Nah, langkah keempat ini ya kita menentukan daerah keputusan. Nah, sudah kita tentukan tadi ya bahwa daerah keputusannya itu adalah 1,96. Nah, sekarang langkah yang kelima kita menentukan suatu keputusan. Menerima atau menolak dari hipotesis nol. Nah, sekarang kita bandingkan berapa nilainya untuk hipotesis nol ya dengan nilai Z tabel tadi, Z alfanya. Nah, kita lihat sekarang. Z hitung kita tadi dapatnya min 5,11.
Nah, sedangkan Z tabelnya itu adalah 1,96. Artinya apa itu? Z tabel lebih atau kurang dari Z hitungnya? Z hitungnya min 5,11, Z tabelnya 1,96. Lebih atau kurang jadi? Z-nya kurang. Apa maksudnya? Tadi nilai Z hitung dapatnya min 5,11. Z tabelnya adalah 1,96. Ingat ya, dalam tabel kan nggak ada yang negatif ya. Nah, jadi itu kita bisa, tapi kita bisa tambahkan min, berarti kan min 1,96. Kita bandingkan dengan min 5,11. Jadi apa? Lebih besar min 5. Apa yang lebih besar? Min 5,11 atau min 1,196? Min? Ya, artinya Z hitungnya kurang dari Z tabel. Ya, kalau negatif kan semakin mendekati 0 dia semakin besar. Ya kan, semakin besar. Jadi karena Z hitungnya ya itu adalah kurang dari Z tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Tadi apa hipotesis nolnya? Ayo diingat lagi. Apa? Tadi kan hipotesis nolnya itu sama dengan 13,17 ya kan persen. Nah, itu itu adalah hipotesis nolnya. Nah, sedangkan yang alternatifnya tadi bilangnya tidak sama. Nah, hasil kita ini didapat ya, artinya apa, Vio? Pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Ya, artinya hipotesis nolnya ditolak ya. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira bisa diikutin ini? Bisa ya. Oke, baiklah. Ya. Nah, Bapak Ibu berarti bisa akan melihat ya cara menghitungkan distribusi ya, distribusi Z maupun nanti distribusi T ya. Oke, kita lihat ini ada selisih rata-rata proporsi. Kalau tadi selisih rata ya, sekarang yang proporsi. Nah, ya penghitungan juga. Nah. Oke, caranya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang kedua. Oke, caranya sama. Nah, ini kalau untuk yang proporsi ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang kedua. Oke, caranya sama. Nah, ini kalau untuk yang proporsi ya. Oke. Apakah materi kali ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, seperti biasa ya, setiap pertemuan kita akan memberikan tugas ya. Jadi Bapak Ibu akan menyampaikan tugas. Tugasnya ini dikumpulnya 3 hari ke depan ya. Nah, oke, dikerjakan nanti segera dikumpulkan dengan ketua kelasnya ya. 3 hari ke depan tugasnya sudah diselesaikan.
Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum tutup ya, saya ingatkan kembali bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengujian hipotesis dengan sampel yang kecil. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah video proses mengajar saya. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.